Perkenalkan, nama saya Maria Silvi Letiani. Saya adalah guru akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Pariwisata Biak, Papua. Saat ini, saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Universitas Negeri Manado adalah salah satu universitas yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Minahasa Tondano. Unima merupakan salah satu LPTK penyelenggara kegiatan pendidikan profesi guru tahun 2023 untuk angkatan kedua. Dan saya merupakan salah satu peserta PPPG dalam jabatan untuk bidang studi ekonomi di Universitas Negeri Manado. Untuk tenaga pengajar pendidikan profesi guru dari LPTK Universitas Negeri Manado ini juga, mereka melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan sangat baik. Terlebih dalam mereka membimbing, menasehati, mengayomi seluruh peserta PPG Daljab, terlebih untuk bidang studi ekonomi. Baik dari dosen pembimbing, guru pamong, bahkan admin yang tetap setia menemani kegiatan pembelajaran peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan bidang ekonomi untuk tahun 2023 ini. Sedangkan SMK Negeri 1 Pariwisata Biak adalah salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Biak Numfor yang terletak di lokasi Biak Timur. SMK Negeri 1 Pariwisata Biak merupakan sekolah tempat kerja saya. Saya mengajar mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Di sini ada 5 jurusan, yaitu yang pertama jurusan usaha perjalanan wisata, yang kedua jurusan perhotelan, yang ketiga jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, yang keempat jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, yang kelima jurusan bisnis daring dan pemasaran. Meskipun demikian, walaupun SMK Negeri 1 Pariwisata Biak memiliki banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, juga didukung oleh sumber daya manusia, yaitu tenaga pengajar yang berkualitas. Namun, masih ada saja masalah atau yang menjadi tantangan ketika pembelajaran itu dilaksanakan, sehingga itu berdampak terhadap hasil belajar peserta didik yang kurang baik, dan itu merupakan atau yang menjadi masalah yang dihadapi. Saya akan membagikan video dokumentasi best practice saya pada saat mengikuti kegiatan PPG Daljab tahun 2003 dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Hasil belajar yang baik diharapkan dari semua unit pendidikan. Sekolah merupakan tempat di mana peserta didik merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai dalam proses pembelajaran. Demikian pula para pendidik mengharapkan semua peserta didik mencapai hasil belajar yang baik juga. Demikian pula beberapa pendidik mengharapkan semua peserta didik mencapai hasil yang baik dalam setiap pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Namun sampai saat ini merupakan latar belakang yang menjadi masalah yang selalu ditemui, di mana hasil belajar yang kurang baik itu dicapai oleh peserta didik sampai saat ini. Oleh karena minat dan motivasi belajar peserta didik itu sendiri yang masih kurang, sehingga permasalahan tersebut perlu adanya rencana aksi untuk meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik itu sendiri. Dilihat dari masalah yang ditemui, baik dari minat dan motivasi belajar peserta didik itu sendiri, dari cara mengajar guru itu sendiri, atau mungkin dari media-media yang diterapkan dari pengajar
tersebut, sehingga perlu ada rencana aksi ini. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, di awal dalam penentuan masalah, ada banyak hal-hal yang menjadi akar masalah yang ditemukan. Karena dalam menentukan masalah yang sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, ada hal tantangan sehingga rumitnya dalam memilih masalah. Terkadang ada pemikiran bahwa hampir semua yang menjadi akar masalah, tetapi harus memilih masalah yang sangat penting dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Yang kedua, tantangan kedua yaitu dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan rencana aksi yang disiapkan, karena ada kaitannya dengan implementasi kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka serta penerapannya, sehingga dituntut untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, tantangan yang ketiga, ketika mempertanggungjawabkan dalam ujian komprehensif, rencana aksi perangkat pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya itu harus kita pertanggungjawabkan di ujian komprehensif, yaitu pada dosen penguji, agar memperkuat apakah perangkat pembelajaran dan rencana aksi yang telah kita persiapkan telah sepenuhnya dikuasai oleh kita sendiri. Dan ada banyak tantangan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan ini. Dan untuk aksinya, ada langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat tantangan tersebut dalam melaksanakan kegiatan belajar yang aktif dan inovatif. Guru menerapkan model pembelajaran PBL yang diimplementasikan dalam rencana aksi. Gimana dalam kegiatan ini? Ada kegiatannya. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, guru melakukan salam, sapa, doa, dan ada apresiasi, pemberian acuan, pemberian motivasi, dan sebagainya. Dalam kegiatan inti dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, ada beberapa tahap yang harus kita ikuti berdasarkan sintak, yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi. Dan untuk kegiatan terakhirnya adalah kegiatan penutup. Nah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Tentu saja kolaborasi dari seluruh pihak sekolah, tim pengajar PPG, peserta PPG, support system, tentunya dari keluarga. Nah, bagaimana dengan refleksi hasil dan dampak? Dampak dari aksi lebih baik karena dari langkah yang hampir seluruhnya berjalan dengan baik. Kegiatannya melibatkan peserta didik dan ada yang dihasilkan. Dampak dari aksi, langkah-langkah yang dilakukan yaitu pembelajaran lebih menarik, pemahaman peserta didik meningkat, peserta didik menjadi lebih aktif, dan peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan peserta didik dapat mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Dan dari kegiatan tersebut, apakah hasilnya efektif? Ya, hasilnya efektif. Dikarenakan adanya peningkatan hasil belajar, minat dan motivasi belajar peserta didik ada peningkatan. Dan bagaimana respon orang lain terhadap strategi ini? Secara keseluruhan dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik menilai bahwa semuanya berjalan dengan baik.
Ya, saya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 ya mengharapkan siswa semakin meningkatkan kehadiran di sekolah ini karena sudah 95% tenaga guru yang ada di SMK ini merupakan tenaga-tenaga yang ahli. Mereka pada sudah lulus sertifikasi. Terima kasih sudah nonton video Best Practice saya.